Persiapan ujian standar profesi pasar modal. Wakil perantara pedagang efek pemasaran. Modul analisa ekonomi, keuangan perusahaan, dan investasi. Submodul valuasi obligasi. Pendapatan dari obligasi, atau yield. Yield adalah, merupakan pendapatan atau imbal hasil, atau tingkat pengembalian yang akan diperoleh, dari investasi obligasi. Dalam investasi, yield biasanya dilambangkan dalam persentase atau pembagian antara hasil dengan pokok. Beberapa jenis yield yang dikenal, antara lain adalah 1. Kupon yield. Kupon yield adalah pendapatan yang diterima dari kupon yang dibayarkan oleh suatu obligasi, atau dapat dikatakan juga bahwa kupon yield adalah sama dengan tingkat bunga kupon obligasi tersebut. Misalnya suatu obligasi bernominal 100 juta rupiah membagikan kupon senilai 10 juta rupiah per tahun, maka kupon yieldnya adalah 10%. 2. Current yield. Current yield adalah pendapatan atau penghasilan yang dihitung selama 1 tahun, yang diterima berdasarkan jumlah kupon terhadap harga obligasi. Rumus perhitungan current yield adalah tingkat bunga kupon obligasi dibagi dengan harga obligasi. Misalkan, suatu obligasi dengan nominal 100 juta rupiah dibeli oleh investor senilai 105 juta rupiah. Kupon obligasi tersebut adalah 10 juta rupiah. Maka current yield adalah 10 juta rupiah dibagi dengan 105 juta rupiah, yaitu hasilnya adalah sama dengan 9,52%, atau current yield-nya adalah 9,52%. Yield to maturity, yaitu tingkat imbal hasil majemuk yang akan diterima investor apabila membeli obligasi pada harga pasar saat ini dan memegangnya hingga jatuh tempo. YTM ini mencerminkan imbal hasil dengan tingkat bunga majemuk yang diharapkan investor apabila memenuhi 2 asumsi dasar berikut. Pertama, investor akan mempertahankan obligasi tersebut sampai dengan waktu jatuh tempo. Kedua, investor menginvestasikan kembali pendapatan yang diperoleh dari obligasi pada tingkat YTM yang dihasilkan. Rumus perhitungan yield to maturity atau YTM, yaitu kupon ditambah hasil perhitungan dari nilai par dikurangi harga perolehan dan dibagi sisa umur tahun obligasi. Kemudian hasilnya dibagi dengan hasil perhitungan dari rata-rata nilai par ditambah harga perolehan. Beberapa istilah dalam valuasi obligasi. Nilai buku, nilai likuiditas, harga pasar, nilai intrinsik, kupon, nilai par, harga diskon, harga premium. Nilai buku atau book value adalah nilai yang ditunjukkan pada laporan neraca perusahaan. Nilai ini menggambarkan biaya historis dari aset, bukan dari yang sedang berlangsung. Nilai likuiditas adalah sejumlah uang yang dapat direalisasikan jika aset dijual secara individual, dan bukan sebagai bagian dari keseluruhan perusahaan. Contohnya, jika operasional perusahaan dijual, dan asetnya dibagi serta dijual, maka harga jual tersebutlah yang dimaksud dengan nilai likuiditas aset. Harga pasar adalah nilai yang teramati atas aset yang ada di pasar. Nilai ini ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran antara pembeli dan penjual yang sepakat. Nilai intrinsik atau disebut juga nilai ekonomi adalah nilai sekarang dari arus kas masa depan yang diharapkan. Mencakup faktor risiko, kewajiban, jangka waktu, dan arus kas di masa yang akan datang. Kupon obligasi adalah prinsipnya sama seperti bunga pada deposito yang dibayarkan oleh penerbit obligasi kepada investornya dengan jumlah dan pada periode yang telah ditentukan sebelumnya. Beberapa obligor menerapkan nilai kupon tetap sampai jatuh tempo, namun ada juga yang menerapkan nilai kupon mengambang, floating, dengan acuan tertentu. Nilai par adalah harga dasar pada saat obligasi dijual di pasar perdana, biasanya 100% atau 1000. Namun ada juga beberapa tipe obligasi tertentu yang dijual pada harga diskon atau premium di pasar perdana. Harga diskon adalah apabila harga pasar lebih kecil daripada nilai par atau nilai intrinsiknya. Harga premium adalah apabila harga pasar lebih besar daripada nilai par atau nilai intrinsiknya. Dalam menghitung nilai intrinsik saham dan obligasi, digunakan konsep nilai waktu dari uang, time value of money. Nilai intrinsik dari saham dan obligasi, sama dengan nilai sekarang dari sejumlah arus kas yang diharapkan akan diterima oleh investor dari saham dan obligasi tersebut. Obligasi adalah surat utang jangka menengah panjang yang dapat dipindahtangankan, yang berisi janji dari pihak yang menerbitkan untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu dan melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut.
Metode perhitungan obligasi. Misalkan seorang investor membeli obligasi X dengan informasi sebagai berikut. Nominal 1 miliar rupiah, kupon tetap 10% per tahun, jatuh tempo dalam 5 tahun. Maka arus kas yang akan diterima olehnya, mulai dari tahun pertama sampai dengan jatuh tempo, dihitung sebagai berikut. Bunga kupon yang akan diterima, 10% kali 1 miliar rupiah, sama dengan 100 juta rupiah per tahun, akan diterima tiap tahun selama 5 tahun. Pengembalian pokok 1 miliar rupiah akan diterima pada tahun kelima saat jatuh tempo. Nilai dari sebuah obligasi merupakan present value dari future cash flow-nya, di mana future cash flow dari obligasi adalah yang pertama, kupon payment-nya, yang kedua adalah par value-nya. Sehingga, rumus dari harga obligasi adalah sebagai berikut. Harga obligasi adalah jumlah dari present value of coupon payment-nya ditambah dengan present value dari par value-nya atau prinsipalnya. Dari rumus ini, C adalah coupon payment-nya, I adalah tingkat suku bunga, dan T adalah jangka waktunya. Berikut ini adalah contoh dari perhitungan nilai obligasi. Di sini diasumsikan PT Kencana memiliki obligasi dengan nominal sebesar 1 juta rupiah. Kupon rate-nya sebesar 12% dan jatuh temponya adalah 5 tahun. Apabila tingkat return yang diminta oleh investor sebesar 10%, maka berapakah nilai intrinsik dari obligasi tersebut? Caranya adalah, nilai intrinsik dari obligasi dapat dihitung sebagai berikut. Kita masukkan ke dalam angka, kupon payment-nya adalah 12% dikalikan dengan 1 juta, kemudian tingkat return-nya adalah 10%, dan T-nya adalah 5 tahun, sehingga kita dapat nilai intrinsik obligasi adalah sebesar Rp1.075.816. Jadi, apabila investor menginginkan return sebesar 10%, maka investor tersebut harus mendapatkan obligasi tersebut dengan maksimal harga sebesar Rp1.075.816. Yield to maturity adalah expected rate of return dari sebuah obligasi. Bagaimana cara menghitung expected rate of return dari sebuah obligasi? Caranya yaitu dengan cara kita menghitung discount rate yang menghasilkan present value dari seluruh pembayaran kupon dan prinsipal sama dengan harga pasar obligasi pada saat ini. Terkait dengan nilai obligasi, harga obligasi sama dengan present value dari kupon pada tingkat discount rate sebesar YTM ditambah present value dari prinsipal dengan discount rate sebesar YTM. Berikut ini adalah contoh perhitungan YTM. Di sini diasumsikan sebuah obligasi memiliki nilai par sebesar Rp1.000. Kupon rate-nya sebesar 6% yang dibayarkan setiap 6 bulan dalam jangka waktu 3 tahun. Kemudian pertanyaannya adalah, berapakah nilai obligasi ketika YTM sama dengan 3%, 6%, dan 12%? Yang pertama, kita hitung nilai obligasi pada saat YTM sama dengan 3%. Dari hasil rumus tersebut, maka kita dapatkan bahwa ketika YTM sama dengan 3%, nilai obligasinya adalah sebesar Rp1.085,453. Atau kita bisa bilang bahwa pada saat YTM 3%, harga dari obligasi lebih tinggi daripada nilai parnya. Kemudian sekarang kita masukkan YTM sama dengan 6%, maka kita dapat bahwa harga dari obligasi adalah sama dengan nilai parnya, yaitu sebesar 1.000. Dan yang ketiga adalah ketika kita masukkan YTM sama dengan 12%, maka harga dari obligasi adalah sebesar Rp852,48. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa hubungan antara YTM dengan kupon menunjukkan bahwa ketika YTM lebih rendah daripada kuponnya, maka obligasi tersebut benar dijual pada harga premium,
Dan jika YTM lebih tinggi daripada kuponnya, maka obligasi akan diperdagangkan pada harga yang lebih rendah daripada nilai parnya. Sedangkan ketika YTM sama dengan kupon, maka nilai obligasi sama dengan nilai parnya. Sekarang adalah bagaimana cara menghitung nilai dari sebuah obligasi namun tidak membayar kupon, atau yang dikenal dengan zero coupon bond. Yang dimaksud dengan zero coupon bond adalah sebuah obligasi yang tidak memiliki pembayaran kupon dan return dari investor akan ditentukan seluruhnya dari diskon harga obligasi. Nilai intrinsik dari sebuah obligasi yang tanpa pembayaran kupon adalah sebagai berikut. Harga obligasi sama dengan principal atau par value-nya dibagi dengan 1 ditambah I pangkat N. I adalah tingkat suku bunga, N adalah jangka waktu. Berikut ini adalah sebuah contoh untuk menghitung nilai dari sebuah obligasi tanpa pembayaran kupon. Di sini diasumsikan ada sebuah obligasi tanpa kupon dengan nilai nominal sebesar 500 juta rupiah yang jatuh tempo dalam jangka waktu 4 tahun. Kemudian kita diminta untuk menghitung nilai intrinsik dari obligasi tersebut jika investor menginginkan yield sebesar 12%. Menghitungnya adalah sebagai berikut. Kita masukkan ke dalam rumus yang sebelumnya, bahwa prinsipal dibagi dengan 1 ditambah I pangkat N, maka hasilnya adalah 500 juta dibagi 1 ditambah 12% pangkat 4, dan didapatkan hasilnya adalah sebesar 317.759.039,2 rupiah. Jadi, apabila investor menginginkan return sebesar 12%, maka investor tersebut harus mendapatkan obligasi tanpa bunga tersebut dengan harga maksimal sebesar 317.759.039 rupiah.